November 2020, pemerintah Saudi telah membuka visa umroh. Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang dipilih menjadi tamu-tamu Allah. Banyak yang menganggap ini anugerah, tapi sayangnya praktek di lapangan tak begitu mudah. Lantas, bagaimana kita menyikapinya? Alhamdulillah 1 November 2020 kemarin jamaah Indonesia sudah bisa diberangkatkan ke Arab Saudi. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi selama umroh yang pertama kali kemarin. Nah, bagaimana sih manasik yang harusnya kita jalani selama umroh di masa pandemi ini? Pagi ini saya mengundang pembimbing dari Rosana Travel, Bapak Kiai Haji Nurul Huda. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Pasuruan. Dan yang kedua, Kiai Haji Halim Mas'ud, Rois Suriah PCNU Kota Pasuruan. Langsung saja kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Yai? Alhamdulillah baik-baik. Ini banyak sekali WhatsApp yang masuk ke admin dari Rosana Travel. Juga banyak sekali pertanyaan yang ada di Facebook maupun Instagram berkenaan dengan umroh selama pandemi ini. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang dipilih oleh pemerintahan Saudi untuk dikeluarkan visa umroh yang pertama kali. Nah, namun keberangkatan di grup yang pertama ini banyak sekali kendala. Salah satunya adalah manasik umrohnya. Nah, rute untuk pertama kali umroh ini dari Jakarta langsung turun ke Jeddah, kemudian dilanjut ke Mekah. Kemudian jamaah ini dikarantina selama 3 hari baru bisa melaksanakan umroh. Nah, ini bagaimana untuk pengambilan mikotnya, kemudian bagaimana hukumnya, intinya bagaimana sih manasik umroh selama pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Abdul Halim Mas'ud dan Ibu Haja Ika Novianti yang kami hormati. Memang agama Islam itu muwafiqun lizzamani wal makan. Jadi agama Islam itu bisa cocok dengan zaman apapun dan tempat manapun, itu bisa cocok, maksudnya ada aturannya. Jadi kalau untuk orang yang melaksanakan umroh di masa pandemi dengan rute yang disebutkan oleh Ibu Ika, turun di Jeddah itu, kalau mikot orang umroh dari Indonesia turun di Jeddah itu sebetulnya ada 2 pilihan. Bisa sebelum turun di Jeddah, ketika ada komando yulamlam dari awak pesawat, bisa dimulai niat umroh dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Hajar, itu bisa niat umroh itu dimulai dari Jeddah. Kemudian
dalam masa karantina itu umpama di swab ya, dikeluarkan darahnya, itu bukan termasuk muharramatul ihram. Jadi tidak ada damnya, Kemudian selama 3 hari di kamar, ya, selama 3 hari di kamar, itu kalau melakukan sholat, ya, itu tetap pahalanya seperti sholat di masjid, tetap pahalanya seperti sholat 100.000 kali. Yang sudah disampaikan Kiai Huda itu sebetulnya sudah cukup, namun ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Mungkin tadi disampaikan oleh Kiai Huda bahwa agama ini cocok untuk dalam segala kondisi. Artinya kondisi pandemi pun jangan sampai merasa berat, kok terlalu berat umroh itu, enggak, semuanya itu sudah dipersiapkan hukum-hukumnya, dan seperti bukan dalam kondisi pandemi, dalam arti larangan, kewajiban, sunnah itu semuanya sama, bahkan begitu ya Bidaya. Berikutnya untuk persoalan mikot itu kalau dalam bahasa yang lebih simpel untuk kita bangsa Indonesia mungkin start untuk mengawali aktivitas umroh atau haji itu namanya mikot makani yang gitu ya. Jadi ada start mengawali tempat untuk mengawali segala aktivitas, itu namanya mikot makani. Kalau mikot yang berhubungan dengan waktu namanya mikot zamani. Jadi artinya start yang boleh orang itu melakukan kegiatan haji, katakan itu waktu di bulan Syawal ya. Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah. Nah, berkaitan dengan umroh ini hanya berlaku pada mikot makani ya. Tidak seperti di haji. Kalau umroh itu kan bebas melakukan kapanpun ya. Kapan aja. Lantas ada beberapa tempat yang memang untuk start mengawali itu, kalau kita posisi di Indonesia itu tadi, kalau kita landingnya nanti di Jeddah, maka ada 2 pilihan tadi itu disampaikan oleh Kiai Huda, yaitu berarti di atas pesawat. Itu posisinya di Yulamlam atau Yalamlam, ada yang menyebut Yulamlam atau Yalamlam. Ya kalau kita sudah memang punya keyakinan lebih afdal di sana, meskipun tadi sudah disampaikan semuanya itu benar, ulama-ulama kan sudah memberikan argumentasi dan ada alasan-alasan yang baku dan bisa kita ikuti bagi orang kita ya. Di saat kita itu mengambil satu keyakinan, saya mengambil di Yalamlam begitu ya, berarti waktu ditunjukkan di pesawat itu ya sudah kita niat otomatis dengan segala yang ada kaitan kewajiban-kewajibannya. Kalau laki-laki ya sudah harus pakai lepas pakaian yang berjahit itu. Tapi kalau perempuan lebih gampang kan gitu ya. Berarti itu sudah dipersiapkan. Nah mandinya bagaimana? Ya berarti sebelum penerbangan. Kalau memang kita mengambil sunnahnya itu kan mandi dulu kan ya. Berarti ngambilnya di sebelum penerbangan. Kalau nanti kita meyakini di Jeddah itu sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar ya. Berarti kita ada kesempatan mungkin kita nggak tahu protokol yang dilaksanakan oleh pemerintah itu apakah memang ada kesempatan untuk bersih diri dan sebagainya. Kalau ada kesempatan untuk itu berarti kita bersih diri di Jeddah. Kalau tidak berarti ya sudah. Kalau karantinanya di Jeddah ya berarti niatnya di Jeddah setelah mau berangkat ke Mekah, seandainya ada perubahan nanti itu ya. Katakanlah dari evaluasi pemerintah Saudi memberlakukan sudah mikotnya di Jeddah, karantinanya di Jeddah gitu. Berarti mau masuk meninggalkan Jeddah setelah karantina baru kita niat. Kalau memang itu yang terjadi. Tetapi kalau nanti tidak di Mekah, jadi berangkat langsung ke Mekah, di karantina di Mekah, maka niatnya di Jeddah. Tadi dengan segala kewajiban-kewajiban yang tadi ya harus niat ya,
ya niatnya jangan sampai lepas dari Jeddah. Kalau sudah lepas dari Jeddah ya kena dam gitu ya. Dam kambing. Jadi sebelum masuk di Mekah, sebelum melepaskan perjalanan lepas dari Jeddah sudah harus niat ya, sudah harus niat. Lantas setelah itu karantina di Mekah sebenarnya ya. Ya udah sesuai dengan sepertinya kita masuk di hotel, cuma nunggu apa waktu kita tawaf, kan hanya itu aja sebetulnya. Cuma diistilahkan sekarang hari ini karantina. Otomatis kewajiban-kewajiban, larangan-larangan itu sama Kiai, berlaku semuanya, semuanya berlaku. Tadi sudah disampaikan hand sanitizer, saya kira itu sudah luar biasa. Tapi yang penting yang kita catat bahwa agama ini mudah, dalam kondisi apapun tidak ada yang sulit sebetulnya, sehingga kita tidak ada alasan untuk ketakutan untuk umroh ini terus gimana ini. Sudahlah, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Huda bahwa saat kita sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita sholat mengikuti jamaah di Masjidil Haram, kita posisinya di kamar karena tidak boleh keluar. Apakah masih angan-angan kita 100.000 itu masih dapat ya 100.000. Kalau berjamaah sendirian dapat 100.000 ya. Kalau kita mau mengikuti di Masjidil Haram apa sah? Berarti kita akan mendapatkan 100.000 plus dengan 27 derajat ya. Plus dikalikan dengan jumlah Masjidil Haram, jamaah Masjidil Haram yang sekian banyak diikuti itu. Nah, ini kan luar biasa ini. Makanya kalau dihitung dengan real atau dengan rupiah kan tidak ada nilainya. Artinya kan begitu Allah memuliakan kita itu saat kita umroh dalam kondisi tadi sampai oleh Kiai Huda, sudah luar biasa. Kita nggak usah kecil hati. Kita melaksanakan umroh jangan sampai ada tekanan-tekanan gimana, sudah biasa aja. Itu kelihatannya aja, nanti kita laksanakan enjoy. Sebetulnya itu yang perlu, mindset yang perlu kita bangun bahwa umroh ini sudah normal dalam arti sesuai dengan koridor hukum. Cuman memang harus ada protokol-protokol yang diberlakukan mengingat masa pandemi ini. Memperjelas Yai pembahasan tentang masker dan penggunaan face shield, kemudian penggunaan hand sanitizer selama kita mengenakan umroh di masa pandemi ini, bagaimana hukumnya ya? Karena kita ini sedang umroh dalam pandemi, kita nggak usah merasa berdosa saat kita pakai masker. Seakan-akan kita itu memang melanggar, enggak, memang, dan itu memang harus kita ikuti. Masker itu harus, apalagi itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan protokol, sehingga kita nggak usah merasa melakukan dosa. Oh tidak, malah kalau nggak maskeran berdosa. Kenapa? Membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri, ya kan? Tidak boleh la dororo wala diroro. Karena ini sudah menjadi keputusan ahli kesehatan untuk meminimalisir penularan COVID-19 ini harus pakai masker. Kita ikuti karena ahli dalam bidang ahlinya ilmu kesehatan mengatakan begitu, kita ikuti, sehingga kita nggak usah merasa ibadah kita dalam pandemi COVID ini merasa kurang sempurna. Oh sempurna semuanya, kita sesuaikan dengan apa yang sudah menjadi peraturan pemerintah. Dan kalau memang kita harus mengeluarkan dam, ya dam itu karena bukan kesengajaan kita melanggar, bukan, karena tuntutan harus melakukan seperti itu. Saya kira ini jadi harus kita tata hati kita, jangan merasa bersalah kalau dan enggak, kita sedang melaksanakan ibadah dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Saya kira itu. Ada lagi satu pertanyaan ini, mungkin yang pertanyaan ini banyak sekali dipertanyakan oleh ibu-ibu jamaah. Pertanyaannya begini ya, umrah sekarang ini harus ada pendaftaran melalui aplikasi yang dinamakan e-Tamara. Nah, jadi kita tidak bisa memilih tanggal. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ibu-ibu yang masih subur ini bisa menentukan atau bisa fleksibel. Oh saya tidak bisa berangkat umroh di tanggal 15 karena tanggal 15 ini waktunya kami haid. Jadi bisa mengatur jadwal umrohnya. Sedangkan sekarang ini kita tidak bisa mengatur karena
yang menentukan adalah sistem. Nah, jika kita lewat dari tanggal yang ditentukan, maka kita tidak bisa melaksanakan umroh. Nah, ini jika ibu-ibu jamaah ini berangkat umroh, harus berangkat umroh dikarenakan haid, ini bagaimana? Apa tetap bisa melaksanakan umroh walaupun dalam keadaan haid? Bagaimana hukumnya ya? Terima kasih. Jadi begini, orang dalam keadaan suci atau haid yang melalui mikot umroh atau mikot haji, yaitu maksudnya mikot makani, itu diwajibkan untuk niat ihram dan berpakaian ihram, melaksanakan itu harus. Sehingga tadi itu hubungan dengan tadi itu, kalau memang tidak niat umroh, tidak niat ihram, nanti ambil mikot di dalam tanah suci atau tanim atau apa, itu kena dam kambing. Nah, jadi maka dari itu, meskipun dalam keadaan menstruasi, itu ada di Yulamlam atau di Jeddah, itu wajib niat umroh. Wajib. Dalam keadaan suci atau keadaan haid, wajib. Kemudian berangkat ke Mekah. Nah, ini kalau memang waktunya bebas, maksudnya bisa menunggu suci untuk akan melaksanakan tawaf, ya wajib menunggu. Ya. Kalau tidak ada waktu untuk menunggu sucinya untuk akan melaksanakan tawaf, masuk masjid, sa'i dan sebagainya, nah, itu bisa mengikuti mazhab Hambali, yaitu kaulnya Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di kitab Al-Insaf. Itu tawafnya orang yang keadaan haid, diceritakan itu hukumnya sah kalau memang karena darurat. Dan ini darurat betul ini. Kalau tidak mau mengikuti program itu, jelas tidak bisa umroh. Menunggu ya tidak bisa, ditinggal oleh jamaah. Penjelasan dari beliau berdua ini sangat jelas sekali, dan mudah-mudahan jamaah yang ada planning atau ada keinginan umroh walaupun di musim pandemi ini tidak ragu-ragu lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan walaupun di masa pandemi kita semua tetap dilancarkan ibadahnya, tetap dilancarkan rizkinya agar segera kembali beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menonton. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat buat kita semua dan bisa menambah ilmu manasik kita sebelum berangkat umroh. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk beribadah umroh dan haji bersama Rosana Travel. Jadikan Rosana Travel menjadi pilihan pertama Anda karena kami memberikan jaminan pelayanan terbaik, aman, amanah, dan pasti berangkat.